Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Aprilia, NIM 084 dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Wali Songo Semarang. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bisnis model canvassing atau yang biasa kita kenal dengan BMC terkait bisnis yang sudah saya buat, yaitu catering makan sayur. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh terkait BMC catering makan sayur, perlu diketahui bahwa BMC merupakan salah satu cara untuk menggambarkan ide bisnis secara menyeluruh dalam bentuk visual yang disajikan dalam satu halaman, sehingga dalam satu halaman itu memuat aspek-aspek penting terkait ide bisnis yang akan dilakukan. Terdapat 9 poin penting yang wajib ada di dalam BMC. Yang pertama adalah segments, yang kedua adalah value propositions, yang ketiga adalah channels, yang keempat relationship, yang kelima key research, yang keenam revenue streams, yang ketujuh key activities, yang kedelapan key partners, dan yang terakhir adalah cost structures. Poin pertama yang wajib ada di dalam bisnis model canvas adalah segmen atau target pasar. Dalam bisnis model canvassing catering makan sayur yang telah saya buat, ada 3 target pasar. Yang pertama adalah pelaku gaya hidup plant-based. Pelaku gaya hidup plant-based merupakan orang maupun masyarakat yang lebih banyak atau cenderung untuk memakan sayur-sayuran dibanding memakan daging. Kemudian yang target pasar yang kedua adalah orang yang tidak suka makan daging gitu. Dan yang ketiga, orang yang ingin hidup sehat. Dari ketiga target pasar ini bisa menjadi sebuah acuan dalam melakukan atau melaksanakan bisnis catering makan sayur yang telah saya buat ini, sehingga nantinya bisnis saya dapat berjalan dengan optimal dan lebih difokuskan kepada target-target pasar saya. Karena dengan adanya target pasar yang jelas ini, nantinya saya akan lebih mudah untuk melakukan diferensiasi produk dibandingkan jenis catering-catering lainnya. Poin yang kedua adalah value propositions atau nilai dari sebuah barang. Nilai dari sebuah barang ini merupakan sebuah bentuk solusi dari sebuah masalah yang ada, sehingga adanya produk itu dapat termanfaatkan dengan baik bagi para konsumennya atau target pasar yang dituju oleh usaha tersebut. Dalam value proposition yang saya buat dalam BMC canvas BMC catering makan sayur ini ada 4 hal. Yang pertama adalah penyediaan menu makanan berbasis sayur. Kemudian yang kedua, penyediaan menu sesuai kebutuhan gizi harian. Yang ketiga, solusi bagi pelaku diet plant-based. Dan yang keempat adalah memiliki jaminan gizi dari ahli gizi. Jadi dari masalah-masalah yang timbul berupa tidak adanya sebuah makanan yang bisa dipesan secara instan oleh masyarakat yang melakukan plant-based, hadirnya catering makan sayur ini bisa menjadi solusi atas masalah tersebut dan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Poin yang ketiga adalah channels. Dalam poin channels ini menerangkan bagaimana caranya sebuah usaha ini dapat terdistribusi kepada konsumen, sehingga konsumen bisa mengetahui cara mendapatkan produk tersebut. Dalam catering makan sayur ini ada 4 hal yang saya lakukan. Yang pertama adalah dengan melakukan distribusi dan pemasaran melalui Instagram, kemudian yang kedua Facebook, yang ketiga WhatsApp, serta membagikan poster. Poin yang keempat adalah relationship atau kerjasama atau hubungan. Nah, di dalam membuat sebuah bisnis tentunya harus ada relationship yang wajib dijaga dari produsen kepada konsumen. Oleh karena itu, diperlukan sebuah treatment khusus dari sebuah
pengusaha maupun produsen agar tetap menarik daya beli dari konsumen itu. Dalam BMC Catering Makan Sayur ini saya memiliki 4 dalam poin relationship, yaitu yang pertama adalah dengan adanya diskon, yang kedua layanan delivery, yang ketiga request menu, dan yang keempat kartu member. Dalam treatment ini nantinya diharapkan mampu untuk menaikkan daya beli konsumen yang tadinya hanya menjadi pembeli tetapi bisa menjadi member, sehingga dia itu bisa berlangganan kepada pengusaha secara terus-menerus. Hal inilah yang dilakukan oleh catering makan sayur dalam pelaksanaan bisnisnya. Poin yang kelima adalah revenue streams atau pemasukan yang diperoleh oleh produsen. Dalam hal ini, catering makan sayur mendapatkan pemasukan dari penjualan produk catering kepada konsumen dan penjualan pupuk kompos olahan sisa bahan baku yang sudah tidak digunakan. Sehingga di dalam bisnis catering makan sayur ini, penghasilan kami tidak hanya berasal dari penjualan saja, tetapi dari penjualan pupuk kompos olahan sisa bahan makanan. Karena kita bergerak dalam bidang pengolahan makanan, tentunya akan menghasilkan sisa-sisa makanan yang tidak terolah, sehingga itu kami manfaatkan untuk menjadi pupuk kompos sehingga dapat menjadi pemasukan tambahan bagi usaha kami. Poin yang keenam adalah key research atau dalam istilah bahasa Indonesianya adalah aset. Aset merupakan suatu hal yang dimiliki oleh sebuah usaha untuk terus melakukan atau terus memproduksi barang-barang produksinya gitu. Nah, di dalam kanvas catering makan sayur ini aset-aset yang kami butuhkan dan kami miliki adalah ahli gizi, ahli tata boga, kemudian pekerja produksi, alat produksi, kendaraan, serta PC atau internet. Poin yang ke-8 adalah key partners. Dalam poin key partners ini disebutkan pihak-pihak mana saja yang turut dalam proses kegiatan usaha catering makan sayur. Dalam hal ini adalah pemasok bahan baku baik organik maupun non-organik, serta pemasok kemasan, ahli gizi, wedding organizer, serta komunitas plant-based. Nah, poin yang terakhir adalah cost structure atau metode pengeluaran. Dalam bisnis model kanvas catering makan sayur, pengeluaran ini berupa biaya produksi, biaya operasional, biaya marketing, biaya transportasi, upah ahli gizi, serta upah pegawai. Nah, itu tadi 9 poin penting yang wajib ada dalam bisnis model kanvas catering makan sayur. Semoga dari penjelasan saya ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum